Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang yang namanya fikih kelas 5 SD. Ya, di dalamnya kita akan belajar tentang yaitu haid. Ya, haid itu nama lain dari menstruasi. Nah, apalagi ya, datang bulan. Ya, ada yang istilahnya ada yang mengatakan M. Nah, baru M. Nah, itu haid sama aja ya. Nah, haid ini juga bisa menandakan seorang wanita itu sudah yang namanya akil balik. Akil balik itu apa? Akil balik itu adalah wanita itu sudah mulai dikatakan menjadi dewasa. Nah, ketika wanita ini sudah mengalami haid, ya berarti wanita ini juga disebut sebagai wanita yang sedang mengalami hadas besar. Hadas besar itu adalah hadas yang mana kita tidak boleh melakukan sebuah ibadah sebelum kita itu suci dari hadas besar ya. Kemudian arti dari haid itu apa? Ya, arti dari haid secara bahasa bahwa haid itu berasal dari bahasa Arab, teman-teman ya. Haid itu berasal dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya yang mana haid atau tadi yang dikatakan bahwa arti dari haid itu adalah bahasa Arab. Haid adalah secara bahasa artinya adalah mengalir. Ya, mengalir teman-teman ya. Jadi mengalir apa? Ya mengalir darahnya. Dari mana? Ya dari rahim perempuan. Seperti itu. Kemudian haid itu bisa dikatakan juga secara istilah bahwa keluarnya darah kotor dari rahim seorang perempuan yang mana itu dialami setiap sebulan sekali, teman-teman ya. Nah, ini khususnya bagi yang perempuan. Yang laki-laki boleh tahu enggak? Boleh, harus ya, juga harus tahu ya. Karena ini pelajaran. Nah, kemudian darah haid ini merupakan darah kotor, teman-teman ya, darah kotor. Nah, karena ini darah kotor juga dikatakan sebagai benda najis karena sebuah darah kotor ya. Benda najis juga. Bila mana darah najis ini mengenai baju, berarti baju kita harus ganti ketika kita mau melakukan ibadah sholat seperti itu. Nah, kemudian haid ini juga menjadikan wanita itu menjadi wanita yang sudah dewasa, yang mana semua yang dilakukan itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Yang kemarin misalnya masih ada yang suka sholatnya bolong, puasanya kadang ada kadang puasa, kadang tidak lah. Semua yang dilakukan itu akan ditanggung sendiri ya, teman-teman ya, karena sudah dewasa. Nah, wanita haid itu juga menjadi terbatas dalam beribadah. Kenapa? Karena wanita yang sedang mengalami haid itu dikatakan sedang mengeluarkan darah kotor sehingga dia dikatakan sebagai wanita yang berhadas besar ya. Dalam sebuah dalil ya yang mana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa wanita itu yang sedang mengalami haid itu termasuk sedang mengeluarkan darah kotor sehingga dia itu tidak boleh melakukan ibadah ya. Nah, wanita yang sedang haid ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Nah, yang mana bunyinya bisa kalimatnya seperti ini, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Nah, mereka bertanya tentang haid. Apa itu haid? Katakan kepada mereka bahwa haid itu adalah suatu yang kotor ya. Jadi darah haid itu adalah darah kotor, teman-teman, bukan darah apa-apa ya.
Karena yang namanya ini adalah darah yang mengalir secara alami tanpa diminta pun nanti akan datang sendiri, tidak bisa maju atau tidak minta mundur, tidak bisa, akan datang dengan secara alami. Nah, ketika wanita ini sudah selesai haid berarti dia itu harus segera mensucikan diri. Nah, ya. Tapi sebelum mensucikan diri, selama wanita itu mengalami masa haid, berarti wanita itu juga tidak boleh melakukan ibadah-ibadah seperti apa? Seperti sholat, puasa. Nah, seperti itu nggak boleh, menunggu selesai haidnya dulu. Ya, nanti kalau sudah selesai, tandanya selesai bagaimana? Nanti akan ada session, kita akan jelaskan tanda-tanda selesainya seorang wanita berhenti dari haid. Nah, bila mana sudah selesai haid, berarti wanita ini harus bersuci supaya hadas besarnya hilang. Nah, bersucinya untuk menghilangkan hadas besar bagaimana? Yaitu dengan cara mandi besar. Mandi besar ini ya mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bila mana sudah selesai mandi besar, berarti wanita ini yang mengalami haid ini berarti sudah suci, ya, sudah suci. Sudah selesai haidnya, kemudian sudah mandi besar atau mandi keramas tadi, ya, berarti wanita ini sudah suci dan kewajibannya adalah untuk segera melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama Islam. Ya, begitu teman-teman ya, pengertian haid seperti tadi. Silakan nanti diulang-ulang videonya ini supaya lebih paham tentang haid, ya, pengertian tentang haid. Nanti kita akan jelaskan tentang haid yang lainnya, ciri-ciri haid, apa larang-larangnya dan seperti apa. Nah, itu nanti kita akan jelaskan lagi. Gitu ya. Ya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.